Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yudi Anisya Putri dengan NIM 21050974044, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2021B. Di sini saya akan simulasi mengajar tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yudanisha Putri. Kalian bisa manggil saya Kak atau Ibu Rara. Di sini saya selaku pembimbing mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini kita akan membahas terkait software dan hardware pada komputer. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi ini. Kehadiran komputer atau laptop kan sangat membantu bagi kehidupan kita. Dua perangkat ini sangat erat hubungannya dengan dunia komputer. Adanya perangkat hardware dan software diharapkan bisa memberi suatu fungsi tepat sesuai dengan kegunaannya. Sampai jenis dan seluruh fungsi dari dua komponen ini bisa bekerja dengan satu perangkat, yaitu pada komputer atau laptop. Tidak sedikit perangkat hardware yang membutuhkan software. Begitu juga sebaliknya. Hal ini menjadi tanda bahwa ada banyak komponen yang perlu dipahami. Apa sih perbedaannya? Oke, kita akan langsung ke materinya. Software merupakan suatu program di dalam komputer yang menjalankan suatu fungsi tertentu yang disimpan dan diformat secara digital. Menurut pendapat Roger S. Bellman tahun 2002, pengertian software atau perangkat lunak merupakan satu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Ada fungsi-fungsi software sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan pengoperasian komputer. Yang kedua, adalah mengatur setiap hardware perangkat keras yang bekerja pada komputer. Dan yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, ada sebagai penerjemah suatu perintah ke dalam mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, mengidentifikasi suatu program pada komputer. Software dapat dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan distribusi. Software berdasarkan jenis. Yang pertama ada application software yang memiliki fungsi tertentu seperti untuk presentasi dan pengolahan data. Contohnya, Microsoft Office, Myopi, OpenOffice.org, dan lain-lain. Yang kedua ada operation system. Fungsinya yaitu untuk mengkoordinasikan tiap komponen fungsi tertentu. Contohnya Windows, DOS, dan Linux. Yang terakhir ada programming language yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya PHP, Java, Microsoft Visual Basic, dan lain-lain. Yang kedua ada software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada open source, ada malware, ada adware, ada firmware. Adapun beberapa contoh software atau perangkat lunak lainnya yang ada di kehidupan sehari-hari seperti Google Chrome, email, Microsoft Office yang terdiri dari Word, PowerPoint, and Excel. Terus ada recycle bin atau tempat sampah, dan ada aplikasi penunjang lainnya seperti Photoshop.
sekarang kita akan membahas hardware komputer. Hardware atau perangkat keras merupakan semua bagian komputer dalam bentuk fisik dan dapat dibedakan dengan data atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan pula dengan perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan ini, hardware ada suatu bagian-bagian dari material komputer yang mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng serta setiap perangkat kerasnya memiliki garansi. Menurut pendapat James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen dan peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, terus monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Adapun fungsi-fungsi hardware sebagai berikut. Yang pertama, mendukung kinerja komputer, menampilkan dan menerima input proses, terus mengolah data atau informasi, memberikan output, dan juga menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam atau di luar komputer. Ada jenis hardware yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Jenis ini berfungsi guna memasukkan suatu data atau informasi, seperti teks, gambar, video, dan juga audio. Contohnya, keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Dan yang kedua ada process device atau perangkat proses. Jenis ini berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan suatu proses sistem pada komputer. Contohnya CPU atau Central Processing Unit. Terus ada RAM atau Random Access Memory, ada VGA atau Video Graphic Array, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada output device, perangkat keluaran. Jenis ini memiliki fungsi untuk mencetak dan menampilkan informasi hasil masukan data setelah hardware proses. Contohnya, speaker, monitor, dan juga printer. Selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan. Jenis ini memiliki fungsi sebagai media penyimpanan data-data komputer, contohnya hard disk atau HDD, terus CD atau DVD, dan flash disk. Selanjutnya, ada peripheral atau perangkat tambahan. Jenis ini berfungsi guna membantu komputer menjalankan perintah user dengan menggunakan jaringan internet. Contohnya, modem. Modem di sini dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Di sini ada beberapa contoh hardware dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan CPU merupakan otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Semakin bagus tipe prosesor, maka semakin mahal harga komputer. Maka dengan ini, prosesor disebut sebagai inti dari komputer. Semakin tinggi kecepatan dan teknologi prosesor, maka semakin baik pula kinerja komputer. Nah, ini ada gambar terkait prosesor. Ada Intel dan nah, yang kehidupan sehari-hari yang paling bagus yaitu sekarang ada Intel. Oke, selanjutnya ada motherboard. Motherboard yaitu sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain. Sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard berfungsi untuk menempatkan semua alat-alat controller, termasuk juga prosesor, RAM, power supply, I/O controller, display controller, dan semua alat yang ditempatkan pada soket yang telah disediakan oleh motherboard. RAM digunakan sebagai media penyimpanan data sementara sehingga memudahkan prosesor dalam pemrosesan data. RAM bisa dikatakan hard disk atau semacamnya, tetapi jauh lebih cepat dalam memproses data. Tetapi apabila komputer dalam kondisi off, memori RAM akan kosong, yang artinya memori tidak bisa menyimpan data dalam jangka panjang. Ada 50 soal, silakan kalian kerjakan.
Nanti saya akan kirimkan soal ini ke ketua kelas kalian atau penanggung jawab salah satu. Chat ke saya, nanti saya akan kirimkan materi dan juga soal buat kalian belajar dan dikumpulkan maksimal H-1 sebelum mata pelajaran dimulai.